Jadi akan kita dengarkan. Kebetulan Ibu Ani ini hari ini juga usianya genap 28 berapa? 58 sama Ibu Wiwi. Silakan di sebelah sini Bu. Silakan sebelah ini. Maaf, manasik hajinya kita benkokin dikit Bu ya. Manasik haji kecerdasan kesehatan Ibu. Gimana? Setuju? Yo. Bapak-bapak mohon ya menjadi testimoni. Udah, tarik nafas dulu dah. Yang tahu lebih banyak bagaimana maaf darah itu mengalir. Daging itu rontok seperti daging cincang. Nanti beliau. Nah ini sebelum kita testimoni kita mendapatkan ulang tahun ini. Dari angkatan berapa ini? 2014. Baik, terima kasih. 2014 ulang tahun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepengen kita biar supaya semangat ya. Masih ingat gak? Bu Andi katanya mohon berdiri karena banyak orang sangka itu sudah lemah, kurus, tidak bisa lagi bergerak. Nah silakan situ, silakan. Ini Bu Andi kelihatan masih sehat Bu. Benar. Jadi kita bacanya kan dulu ya. Karena banyak orang sangka sudah gimana. Semangat. Ayo Bu, udah lagi Bu, dikit Bu. Sebelumnya saya mau dengar supaya saya juga semangat ya. Masih ingat gak sama SMS-nya Hazara Mandiri? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya sehat, saya mampu, saya sabar. Masya Allah, luar biasa. Berarti masih ingat Pak Ustadz ya? Iya, saya juga dengan kata-kata itu sebenarnya kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, ternyata betul itu adalah doa, ya kan? Dijabat karena adalah doa. Saya sehat, saya mampu, saya sabar, ya kan? Iya, selama ini mungkin banyak yang sudah tahu karena waktu saat kita tahu ada nggak di sini Pak ini ya, Pak Sapsir. Oh ada, iya. Jadi singkat cerita sebenarnya saya sudah mengalami sakit ini sudah 7 tahun sebenarnya, kansernya ya, karena memang saya adalah gen dari turunan sebelah ayah. Kita ini sebenarnya punya, cuma mungkin dari sekarang karena memang juga makanan jadi memicu kita pasti akan. Iya betul Bu, ya kan? Jadi kalau saya kebetulan ini sudah 7 tahun dan keluarga saya tahu saya ini, saya tidak pernah menceritakan sebenarnya. Sudah baru mau setahun inilah keluarga saya tahu kalau saya mengidap kanker payudara. Karena memang sebelum orang tahu dan saya terus searching cari apa sih obat herbal untuk supaya saya bisa juga untuk mempertahankan hidup. Iya benar. Akhirnya saya menemukan adalah kunyit putih. Saya minum selama kurang lebih adalah sekitar 5 tahunan saya konsumsi obat kunyit putih itu dalam bentuk bubuk. Kebetulan ada jamaah sebenarnya datang ke rumah minta doa kepada Pak Ustadz, minta didoain karena dia punya benjolan di empedu waktu itu, minta didoain punya benjolan. Terus saya tanya, dia bilang kalau dia mau dioperasi dalam waktu dekat, minggu-minggu ini gitu. Tapi sebenarnya dia pun juga sudah minum kunyit putih itu. Nah terus akhirnya saya tanya, sudah berapa lama? Iya Bu, saya ini baru 6 bulan sebenarnya, tapi cepat sekali. Nah begitu saya dikasih tahu ada sensei yang kasih tahu untuk harus minum obat kunyit putih itu, akhirnya dia konsumsi rutin. Dan begitu setelah dia diperiksa lagi, dicek lab, ternyata alhamdulillah sudah mengecil dan tidak jadi dioperasi akhirnya. Nah saya cerita bahwa saya sebenarnya punya benjolan. Di mana Bu Haji? Saya bilang saya di payudara. Ibu Haji harus minum ini. Terus sejak itu saya minum sampai 5 tahun.
Setelah itu nggak tahu, mungkin harus ditahu ya sama keluarga. Akhirnya saya tanpa sengaja menggunting kuku dan puting saya. Mohon maaf saya cerita ya, karena memang mungkin di keluarga saya, saudara bapak saya itu ada 3 saudara perempuannya semuanya kena kanker payudara, dan 2 orang yang sudah meninggal, dan anak mereka 2 orang juga sudah meninggal. Barusan sepupu saya itu meninggal, belum sampai setahun dia meninggal, dan itu saya menyaksikan sendiri, dan keluarga saya juga tidak tahu kalau saya itu punya sama seperti mereka. Setelah 2 tahun ke sini, saya tanpa sengaja, mungkin harus ditahu ya, saya memutih kuku, puting susu saya kena kuku, dan itu mengakibatkan berdarah. Sejak berdarah puting saya itu sudah tidak pernah berhenti dan keluar terus darah, tidak berhenti selama 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Nah, akhirnya sebenarnya Pak Ustadz nggak pernah saya ceritakan, bahkan sempat tembus ke baju saya, dia lihat, itu kenapa itu darah. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau disentuh oleh Pak Ustadz dengan, mohon maaf ya, bukan tidak payudara saya itu mungkin alhamdulillah karena saya rutin mengkonsumsi, tidak seperti orang-orang keras sampai bengkak banget gitu. Alhamdulillah Allah tidak memberikan seperti itu dan tidak memberikan sakit. Saya tidak pernah merasakan nyeri dan sakit. Ya, saya tidak pernah merasakan itu. Saya juga, masya Allah, banyak bersyukur sama Allah. Allah memberikan saya ambil hikmahnya, dan setiap sholat 5 waktu saya amalkan. Setiap sholat itu baca Al-Fatihah di tempat yang sakit 3 kali. Jangan lupa baca Al-Fatihah, itu penting. Iya, setiap 5 waktu saya sholat, setelah selesai saya amalkan 3 kali di tempat yang sakit, saya bacakan Al-Fatihah. Itu setiap 5 waktu. Hanya orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Menurut saya, sakit yang didatangkan Allah untuk saya ini adalah rahmat buat saya. Rahmat saya anggap, karena semakin percaya kepada Allah, ternyata mati itu bukan karena penyakit kanker dong, karena memang sudah waktunya, ya kan? Nah, harus diyakini nih. Jadi kepercayaan kita sama Allah semakin tinggi, bahwa ternyata penyakit ini, penyakit apapun sebenarnya, mohon maaf, kalau kita didatangin penyakit katanya dengan sabar, dengan ikhlas, kita rawat ikhtiar, minum obat, berdoa, Allah akan mengangkat dan memberikan kita tempat yang luar biasa ya, diangkat dosa-dosanya. Benar gak Pak Ustaz? Iya kan? Jadi saya juga berikhtiar dan berniat seperti itu. Khususnya saya berniat, ya Allah panjangkan usiaku. Kalau bisa hidupkan saya dalam kondisi tidak menyusahkan suami dan istri dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tidak mau terbaring di atas tempat tidur dan sudah tidak berdaya. Saya nggak mau begitu. Saya mohon sama Allah. Saya masih kepengen bisa melihat jamaah-jamaah, masih bisa berkomunikasi, masih bisa memberikan satu sama lain, kita bisa berinteraksi, masih bisa kita bertegur sapa. Saya masih bisa memberikan penyakit yang datang, saya anggap ini adalah ilmu pengetahuan buat saya. Karena tidak semuanya orang mau menceritakan sebenarnya. Setelah saya pelajari, saya sakit ini, kenapa ada orang yang lebih cepat awal atau lebih cepat meninggal? Mohon maaf, karena mungkin dia suka untuk menceritakan. Jangan ikut seperti saya yang sudah 7 tahun. Tapi kalau ada di antara kita yang baru masih kecil, jangan tunggu seperti saya. Saya ini sudah cukup teledor sebenarnya. Karena saya juga sebenarnya tidak boleh seperti itu. Baru kecil harus angkat, jangan ditunda. Kalau ada di antara kita ya, atau ada
ponakan atau keluarga atau anak sering-sering ditanya, ada nggak kalau lagi mandi angkat tangan baru diusap, diraba, ada nggak benjolannya? Begitupun sebelah kiri, angkat tangan sebelah, baru tangan sebelah kanan meraba saat kita mandi. Supaya kenapa Bu? Dari awal lebih baik dibanding seperti saya sudah sampai luka dan itu sudah sampai berdarah tidak berhenti. Berapa banyak darah nggak berhenti? Kalau saya pernah sampai iseng karena nggak mau berhenti, saya iseng aja ambil 2 gelas, saya ukur, rupanya udah sampai 2,5 gelas. Iya, benar tuh. Itu sampai dia punya mata kayak bernanda Bu, mohon maaf ya, kayak bernanda bentuknya dan itu pecah setelah Ustaz pulang dari umroh ya, waktu itu pulang dari umroh pecah itu, Masya Allah ya, Allah memberikan juga saya jiwa yang kuat ya. Akhirnya pecah, saya pergi ke apotek, beliau juga nggak tahu. Saya pergi apotek, saya tanya obat apa ya untuk supaya kalau saya mencuci kalau ada yang luka. Dia bilang NaCl. Udah saya beli pembalutnya, saya beli obatnya, saya cuci bersih setiap hari. Karena jangan sampai infeksi. Karena kalau nanti infeksi itu lebih berbahaya. Saya akhirnya juga belajar juga. Nah, itu kalau membersihkan ada yang luka, mohon maaf seperti ada yang mungkin yang diabetes, sama seperti itu juga harus dengan begitu kita membersihkan dia harus mengeluarkan darah yang segar dulu. Itu baru tandanya bersih. Kalau ada yang luka ya, untuk yang diabetes pun juga seperti itu. Sama, kebetulan karena saya punya luka, itu jari saya bisa masuk segini di dalam payudara saya harus bersihin, disemprot dengan NaCl, harus keluar itu luar biasa ya. Itu semua ini kami Bu. Itu mungkin ya, itu pernah juga saya tanpa sengaja karena saya tahu tidak semuanya laki-laki kuat ya dengan seperti itu. Salah satunya suami saya juga tidak berani dengan melihat darah. Satu waktu saya lagi bersih-bersihin di toilet, itu kehabisan tisu saya. Saya minta tolong, Pak Ustadz, tolong dulu ambilkan saya tisu. Ini sebenarnya sudah berceceran daging-dagingnya itu yang berceceran di lantai. Daging dan darah itu sudah berceceran di sini. Saya juga tanpa sengaja itu sudah habis tisu. Pak Ustadz, tolong dulu ambilkan saya tisu. Begitu Pak Ustadz masuk di toilet, baru di depan pintu begini. Masya Allah, lu ini gimana ini? Aduh, saya panggilkan dokter. Jangan, saya bilang jangan panggil dokter. Insya Allah saya sehat. Jangan panggil dokter. Saya sehat. Pak Ustadz, keluar. Mana tisunya? Keluar. Saya kunci langsung. Enggak. Nah itu yang saya luar biasa Allah memberikan itu. Nikmat banget rasanya saya mendapatkan pengetahuan seperti itu. Kalau mencuci luka, saya juga suka searching juga sih di Google. Apa sih caranya? Oh, kayaknya gini ya. Iya. Saya masukin jarinya, masuk keluarin semuanya. Itu kalau dia sudah keluar darahnya, mohon maaf, dia nggak bisa dibendung. Jadi kadang-kadang saya mainin aja di wastafel yang putih ya. Saya tulis nama saya, tambah gitu kasih, Masya Allah. Iya, benar Bu, benar. Itu kurang lebih adalah 2 tahun ya seperti itu saya alami. Setelah itu saya menemukan dokter dan saya pergi. Itu sudah dokter yang ke-13 sebenarnya. Ringkas cerita. Dia juga tahu itu. Jadi ringkas cerita. Saya harus dioperasi, diangkat dulu, diperiksa dulu. Saya sudah stadium berapa sih sebenarnya? Begitu diambil biopsi, diambil kiri kanan 77 sampel dagingnya di beberapa titik di payudara 2 ini. Waktu itu saya dilakukan dengan dokter Farida, suaminya siapa? Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah.
yang sekarang apa ya? Iya, istrinya, ya. Nah, akhirnya saya dioperasi di situ. Setelah di kemo, menjalani kemo 6 kali. Sebelumnya itu dia juga kaget juga sih. Ini ibu, mohon maaf, lihat hasilnya, ibu 6 bulan ya? Saya bilang 7 tahun. Dan 7 tahun, ibu tahu gak? Kok ibu berani banget sih seperti ini? Ibu tahu gak itu cancer itu seperti cepatnya menjalar itu seperti kita membuka dan menutup mata kita. Cancer itu seperti itu. Ya. Akhirnya dia nanya 70, bukan kok 7 tahun. Ya Allah, ini ibu, ini apa kerjaannya ibu ya? Dia lihat lagi, melihat hasil saya harus di PET scan. Saya bilang apa itu PET scan? PET scan itu Bu harus dilakukan untuk ibu karena sudah 7 tahun. Harus dilihat titik kanker itu sudah menjalar kemana di dalam tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah dilihat hasilnya itu tadi, makanya saya percaya banget sama Allah ya. Al-Fatihah itu Masya Allah. Ya. Jadi kanker saya tidak kemana-mana selama ini, cuma ada di sekitar payudara 2 ini. Kita bacakan Fatihah buat masing-masing ibu-ibu dulu. Iya. Yang ada gejala penyakit apapun, khususnya kanker, mudah-mudahan dihindari. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali ulang selaku sebagai saksi 7 tahun perjalanan dunia. Saya baru tahu setelah sekian berapa lama, dan bukan hanya darah di luar bapak-bapak ibu, tapi itu daging yang sudah, ya, darahnya mengental seperti ajinan itu daging itu sudah sebulan yang jari. Mudah-mudahan tidak ada yang terdampak kepada ini. Ini bukan cerita, bukan disandarkan dari sebuah novel, tapi saya sendiri menyaksikan di toilet. Dan saya termasuk tipe laki-laki nggak bisa lihat darah langsung ke mentah tutupnya. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada yang kayak begitu. Ya betul. Mau dilanjutkan lagi Pak sedikit? Iya, saya ini sedikit yang jelas. Kalau ada di antara kita keluarga atau tetangga yang mengidap seperti sakit apapun, cancer ya khususnya, kalau ada jangan ditunda untuk periksa dan diangkat segera. Ya, jangan ditunda. Jadi kalau seperti luka udah saya itu seperti saya sudah harus diangkat semuanya, gak ada yang tersisa. Tapi kalau dia masih kecil itu cuma dibelek, baru itu diambil, dijahit kembali. Itu yang saya maksud. Jadi kalau seperti saya udah nggak bisa, memang harus diangkat dan gen yang terlalu kuat buat saya untuk itu. Saya harus jaga. Kalau ditanya apa yang tidak bisa dimakan, hebat banget dokternya ngasih tahu, ibu semua makanan bisa dimakan, yang penting tidak rakus makanannya. Artinya kita juga harus batasi. Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini yang jelas makan sayur dan buah. Yang paling penting sekali adalah saya bisa sehat juga adalah dorongan dan luar biasa dukungan dari suami dan anak-anak. Anak-anak saya luar biasa, mereka ngurus saya sungguh-sungguh gitu, sehingga saya bisa survive hidup sampai saat ini. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Baik. Nanti kalau ada yang bertanya bisa japri atau ini ya. Oke, baik. Ini merupakan sukses story dari seorang pejuang kanker. Ibu Andi Rutriati bisa menjadi testimoni di beberapa tempat. Dan beliau sudah diminta oleh Rumah Sakit Darmais, Kanker Darmais, untuk menjadi salah seorang testimoni. Karena yang survive hidup sudah diangkat kedua payudaranya. Maaf, orang kalau sudah kemo 3 kali saja, bahkan 5 kali, itu kuku-kukunya sudah berubah, wajahnya sudah kusut menghitam karena pengaruh cairan kemo itu keras sekali.
Obatnya keras banget Bu, tidak main-main. Ya betul, itu ya. Jadi saya kasih tahu nih, obat kemo itu kalau ada obat kemo itu adalah untuk membunuh sel-sel kanker. Tapi kalau kita imunnya nggak bagus, makannya kurang bagus, itu sel yang bagus pun habis dihajar sama dia. Makanya orang jadi lemah. Memang kalau orang di kemo nggak ada rasa, makanannya nggak ada rasa. Rasanya itu sebenarnya kalau kita mindsetnya bagus, rasanya itu kalau umpama ada rasa, rasanya ini ada di otak kalau lagi makan. Sudah pernah makan rendang kan? Udah semua pernah makan macam-macam. Ketika makan rendang tidak punya rasa, kan sudah pernah lewat di sini rasanya. Nah, kalau lagi makan pas tidak ada rasa saat di kemo, ingat rasanya, diingat. Oh, rasanya rendang tuh kayak gini nih. Jadi semangat untuk makan, ya, kayak gitu. Jadi nggak mesti sama sakit apapun. Kadang-kadang kan kita begini. Aduh, saya nggak bisa makan ini, rasanya pahit. Lagi flu kadang-kadang ya, batuk. Jangan diikutin. Justru harus semangat sembuh. Bukan karena penyakit kanker aja, penyakit apapun. Ya, iya. Kalau ada yang sakit, Al-Fatihah jangan lupa di tempat yang sakit. Baik. Ya, satu kiat pasien bersehat itu jangan lupa bapak-bapak nih. Bapak-bapak, kehadiran seorang suami memberikan support kepada sang istri itu merupakan obat yang tidak dijual di apotek manapun. Yes. Saya ulangi, sukses story saya mendampingi Ibu Andi yang 7 tahun lebih sudah mengalami bukan hal yang remeh buat itu, tapi dengan support doa, alhamdulillah itu merupakan obat yang tidak dijual di apotek manapun. Maaf, setelah baru 5 orang habis di kemo itu mual muntah. Banyak permintaannya, banyak macam-macam request daftar banyak. Tapi semua itu kita hindari namanya tersinggung. Karena orang begini ini sensitif. Sudah nggak ada saya punya andalan, jangan-jangan suamiku cari wanita lain, ya enggak? Selama ini yang menjadi daya perekat saya sama suami adalah yang sangat ke wanita. Dengan hilangnya ini barangkali berkurang rasa cintanya seorang suami, malah menumbuhkan rasa empati yang lebih. Tapi bukan gombal loh, beneran. Ini untuk suami, ini untuk para suami, bukan ibu-ibu ini. Jadi penyakit apapun bapak-bapak, kalau istri sakit, mohon kanan kirinya harus diperlebar dikit, senyum. Jangan sudah istri sakit malah menjauh, menghindari macam-macam, mengikuti meeting, mau rapat, ada pertemuan reuni. Reuni itu cikal bakalnya akan membuat lawan menjadi teman di masa dulu. Makanya ibu kalau suaminya pergi reuni ikut bu. Karena cinlok dengan cinta lamanya bertumbuh di saat reunian. Ini bapak-bapak langsung mengumpul semua Alhamdulillah Pak ya. Jadi manasik kemerdekaan kita itu ini sudah. Ini manasik kemerdekaan. Merdeka berekspresi mengutarakan hal-hal yang tabu. Ini hal tabu mengungkapkan. Tapi ini ada pendidikan yang buat ibu-ibu sebenarnya. Sangat rugi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak hadir hari ini. Karena ini testimoni seperti ini, kalau dia di rumah sakit di sana dibayar, Bu. Di rumah sakit Darmais, ini pengalaman. Dan ini pencegahan dini buat ibu-ibu yang tidak atau belum mengalami penyakit seperti ini. Mungkin ibu sudah tua, ada usia 70 tahun baru dapat penyakit kanker. Ada jamaah kita di sini, saya akan sebutkan namanya, mertuanya itu dapat penyakit kanker di usia 78 tahun dan baru
belum sampai setahun meninggal dunia. Ada temannya beliau ini baru 6 bulan kena penyakit kanker, baru 6 bulan sudah meninggal dunia. Iya, ternyata udah, ya itu kembali lagi sampai bersangkutan itu yang saya maksud. Harus semangat. Bahagia dan semangat itu sebenarnya bukan cuma dari suami dan anak-anak dan orang sekitar, khususnya dari diri kita sendiri yang mau. Biar anak dan suami kita mau, tapi kalau diri kita nggak mau, nah ini susah kan? Jadi harus kita yang harus bahagia, ya. Cukup, saya kira cukup semua testimoni ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillah, saya sehat, saya mampu, saya sabar. Satu kali lagi belum semangat nih, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajar, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya sehat, saya mampu, saya sabar. Itu luar biasa. SMS ini bukan hanya jemaah Hasanah Mandiri memakai, tapi jemaah haji tahun ini saya memberikan bimbingan di mana Universitas Islam Internasional Indonesia diikuti oleh 1.700 calon jemaah haji waktu itu memakai. Dia bilang sangat memberikan motivasi. Saya sehat, saya mampu, saya sabar. Ini Bu, jangan Ibu tinggalkan meskipun sudah sekian tahun. Di depan cermin pagi-pagi sebelum berikan apa semua orang, Saling menyapa suami istri. say yourself, ucapkan kepada diri masing-masing. Alhamdulillah di depan cermin, saya sehat, saya mampu, saya sabar. Habis itu baru senyum sendiri. Benar. Iya. Karena yang pertama memberikan kegembiraan itu bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Kita sehat, kita mampu, kita kuat, kita sabar diri kita sendiri sebelum pasangan lain, pasangan kita yang akan memberikan. Jadi hiburlah diri sebelum orang lain menghibur kita. Ya, itu saya kok matanya kesini terus nggak ke sini. Karena banyak cobanya sebelah sini. Ya, satu kali lagi buat Bu. Ibu nih, seperti semangatnya Ibu Andi ini. Ya, coba lihat wajahnya. Ya, banyak orang bilang wajahnya Bu Andi gimana, sudah lusuh, sudah hitam, bukunya sudah biru, tapi ternyata lebih cantik. Ini sudah kemo yang ke-8. Ini sudah kemo ke-8. Iya. Doakan masih 4 kali lagi. 4 kali kemo lagi. Makanya kalau kami di mana, di share di mana, jangan lupa itu bukan apa. Mohon doa Ibu Andi mau kemo yang ke-9. Respon Bu, respon Bu. Doakan Bu Andi, doakan Bu Andi. Itu ternyata doa yang dibuat. Luar biasa Bu. Itu tadi saya maksudkan apa dari Pak Haji Samsir. Awalnya saya tidak mau menceritakan kepada jamaah, tapi oleh Pak Samsir memberitahukan saya, Bu, jangan Bu, minta doanya jamaah. Ayo, saya ini semuanya minta Bu. Mungkin Anda di antara jamaah-jamaah yang berdoa, doanya diijabah sama Allah. Ternyata luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji Samsir. Iya. Tengah malam saya di WA sama beliau, ayo share ini share, jangan nggak di share sama jamaah biar jadi doa. Luar biasa. Beliau seperti itu, mohon maaf. Kenapa? Tahu nggak Pak Ustaz? Karena ponakannya beliau 2 juga meninggal. Pak Haji Samsir mohon berdiri. Pak Mana Pak Haji Samsir? Orangnya ada di sini. Silakan Pak Haji. Sini Bu, orangnya ada. Ini beliau ponakannya 2 meninggal juga seperti saya. Makanya beliau ini banget. Begitu dengar bahwa saya di sini Pak, sudah tahu orangnya. Pak Haji Samsir ini jamaah kita tahun 2008. Ya. Dulu kemarin kayaknya umrah ke Turki. Kemana? Ke Turki ya? Ke Turki. Beliau memelihara 2 ponakannya, semuanya baik sudah lepas, sudah meninggal dunia. Ya, kita dengarkan 3 menit, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya punya keponakan sebelum 3 orang. Ya, yang satu tinggalnya di Depok Timur, 4 tahun. Bola balik dari Mais dan dekat nah, jadi dia tuh ada 4 tahun.
di rumah sakit Darul Ma'is itu sangat susah untuk mendapatkan tempat. Jadi sebelum dia dapat nama, dia harus menunggu 1 harian di dalam mobil. Nah, kebetulan apa sih namanya, keluar terus itunya, airnya, cairannya keluar terus gitu. Nah, akhirnya dapatlah tempat. Nggak sampai 1 bulan, ya qadarullah dia meninggal. Kemudian yang satu lagi adik itu hanya setahun dia kerja di BPK. Tadinya dia nggak mau dia bawa ke rumah sakit, tapi akhirnya 3 hari sebelum meninggal dibawa ke rumah sakit Darul Ma'is, meninggal juga. Kemudian ada lagi ponakan, langsung 4. Terus satu lagi ponakan, itu hanya 6 bulan. Itu lebih ganas, 6 bulan. Jadi rumahnya di Kunciran, Kunciran. Saya bolak-balik sana sama istri. Hari terakhir, hari Minggu kita ke sana, kita tidak banyak bicara, hanya pelukan dan nangis. Malam Selasanya dibawa ke Darul Ma'is, dia WA saya jam 2 malam. Akhirnya isi WA-nya nggak jelas, tapi dia bilang dia udah terdampar di rumah sakit. Alhamdulillah, qadarullah juga hanya 3 hari meninggal. Jadi demikianlah. Jadi kita sangat beruntung. Ibu ini sangat beruntung. 7 tahun masih bertahan. Alhamdulillah. Kankernya hanya berputar sekitar berdarah sehat. Alhamdulillah. Itu berkat karena setiap tahun diajak umroh, Pak. Ya, doanya dijabah. Ya, doanya dijabah di Masjidil Haram dan Nabawi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.